Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu hingga akhir hayat. Di malam hari ini, insyaallah kita akan coba membahas tema yang lain. Dan ini tema yang sangat penting tentunya, dan mudah-mudahan kita istiqomah sama seperti di kajian kita sebelumnya, yaitu kita sudah selesai mengkaji Sirat Nabawiyah sampai berapa 14 hari pertemuan. Cuman ada belum sempat share soal ujiannya. Ujian lagi nanti ya, benar salah aja. Nanti yang ranking satu ke siapa, kita siapa. 3 orang sudah satu lagi. Ya, tadi dapat info. Jadi insyaallah nanti ke depan kita akan coba bahas berkaitan dengan akidah. Kita buat 8 pertemuan dulu ya. Itu coba nanti kita lihat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang baru. Kalau tidak salah kan di sini tuh ada beberapa kajian kan, ada ulumul Quran ya, hadis arba'in ya, ada ya, bahasa Arab, fikih ya, dan mudah-mudahan kita menambah hasanah kita di pembahasan akidah ini. Dan insyaallah nanti slide-nya sudah saya kirim, nanti dari situ ada silabusnya untuk 8 pertemuan ke depan insyaallah. Kita masuk, jadi rencananya kita coba rinci ya, kita rinci sedikit tentang rukun iman. Jadi memang topiknya mudah, sebenarnya topiknya mudah, cuman kadang di pembahasan mana yang mesti kita tahu ya, yang sifatnya harus ya, ada juga mungkin sebagai hasanah ya. Tapi nanti kita nggak akan banyak membahas ikhtilaf ya, tapi kita lihat kepada pokok ya dari keimanan ini, karena beda dengan fikih ya. Kalau fikih memang banyak yang bisa didiskusikan ya, ada pun akidah kita coba murajaah ya, atau juga kita tekankan kembali ya pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa jadi kita luput, atau juga kita dalam mengajarkan ke keluarga, oh ternyata bisa jadi baru tahu ya, baru tahu. Ya, jadi nanti ke depan ya pembahasannya tentang iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat ya, sebagaimana di hadis Jibril ya, kemudian kepada kitab-kitab ya, nanti juga kita lanjutkan iman kepada ya para nabi dan rasul. Nanti kita rinci beberapa pertemuan. Jadi mudah kita dapat ya, dan berkaitan dengan keimanan ini ya sifatnya memang abstrak ya, abstrak. Jadi yang real konkret itu buahnya ya, biasanya yang real dan konkret itu adalah buahnya atau makhluk ya. Tapi kalau keimanan kita kepada poin-poin ini itu nanti memang pembahasannya abstrak, dan makanya di pembahasan akidah kadang timbul ya ya, kadang dulu tuh dimasukkan pembahasan logika gitu kan, karena memang untuk menjadikan pembahasan lebih mudah dipahami, itu salah satu metode. Cuman ya lagi-lagi memang Islam turun dari hal yang mudah ya, dan agama ini memang tidak dipersulit ya syariat kita untuk menjelaskan tentang keimanan. Dan kalau kita lihat pokok pembahasan atau dakwah dari Nabi Muhammad SAW yang kita udah pelajari kemarin ya, berbulan-bulan ya, harusnya kan 4 bulan ya, harusnya ya
ya harusnya 4 bulan ya, tapi mungkin perlu beberapa bulan. Ketika itu Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, ya di Mekah 13 tahun, ya 13 tahun, ya guna untuk menanamkan ya pokok-pokok keimanan, ya pokok-pokok keimanan, ya dari yang paling penting ke hal-hal yang paling penting yang lain, gitu ya. Dan terus sebenarnya tanpa henti, meskipun Nabi SAW juga sudah ke Madinah, ya sudah ke Madinah sama aja, karena intinya memang bertauhidkan Allah, yaitu memang inti dari dakwah beliau. Cuman kadang kita perlu rinci, ya. Karena kalau semata-mata hanya tahu bahwa mentauhidkan Allah, gitu ya, harus beriman kepada Allah dari sisi mana, gitu ya, atau jadi bukan kita dalam beragama, ya alhamdulillah banyaknya kita keturunan, ya. Maksudnya kita dilahirkan dalam agama Islam. Cuman akan berbeda dengan kawan-kawan kita yang memang dia dulunya bukan beragama Islam. Nah itu akan menemukan titik balik, dan sebenarnya justru malah kita yang beragama Islam itu punya ilmu yang lebih, ya, daripada teman-teman yang mungkin baru masuk Islam. Makanya kita harus senantiasa memperbarui keimanan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya kan banyak menjanjikan surga, gitu kan. Banyak di ayat, ya, banyak di ayat kita sering hafal bahwasanya nikmat-nikmat di akhirat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Misalnya Allah Taala berfirman, ya sabiqu ya ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardu iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Berlombalah ila maghfirah, kepada ampunan, min rabbikum, ya dari Rabb kalian, wa jannatin, ya arduha, dan surga yang luasnya itu seperti luas langit dan bumi. Ini ungkapan bahwa memang sangat besar, ya, bukan sama persis, ya, bukan sama persis. Ini dari balaghahnya bahasa Arab. Kemudian uiddat lil ladzina amanu, yang disiapkan. Jadi berarti menggunakan fi'il madhi, ya kalimatnya lampau, berarti sudah ada, itu surga itu sudah ada, ya, sudah diciptakan. Lil ladzina amanu, ya billahi wa rasulih, itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi satu, ya, jadi memang makanya kita kadang sering disebutkan nikmat iman, ya. Nah itu nikmatnya seperti apa, ya? Atau jadilah kalian orang-orang yang beriman, ya. Nanti kita akan bahas apa bedanya dengan Islam, ya. Apa bedanya juga dengan ihsan, ya. Makanya dulu ketika sahabat ada yang bilang orang Arab Badui, ya, kita pernah ceritakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, biasanya gitu ya, kalau orang Badui pakai Rasulullah, sungguhnya aku sudah beriman, ya, kata Nabi, enggak, ya, kamu baru Islam, ya, belum iman. Nah, nanti kita lihat, ya, kenapa Nabi bilang begitu. Soalnya ada tingkatan, ya, antara Islam, iman, dan seterusnya. Ya, kemudian hafal, ya, kita rukun iman, ya, hafal juga kita rukun iman, yaitu yang biasanya kita sering ajarkan ke anak-anak kita, ya. Pertama iman kepada Allah, ya, kemudian iman kepada malaikat. Jadi, membayangkannya itu dari sesuatu yang paling agung, ya, turun, ya, ke makhluk yang lain. Kemudian turun, ya, ke kitab, ya, kemudian para nabi, ya, kemudian nanti hari akhir, ya, kemudian
takdir, yaitu dari pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas. Nah, di slide ya, di slide pertama. Jadi kita harus tahu tingkatan agama. Ya, agama ini ternyata bertingkat-tingkat. Makanya kalau hadis arba'in udah sampai hadis berapa? 7 ya, udah 7 lewat. Hadis Jibril ya, hadis nomor 2 ya, kemudian Buniyal Islam ala khamsin ya, itu hadis selanjutnya. Kemudian ada hadis juga yang mirip ya, diriwayatkan yang lain. Nah, tingkatan agama memang dalam agama ini terlepas dari istilah para ulama yang nggak mau membedakan antara usul ya, itu pokok dengan cabang furu. Ya mau nggak mau kita memang disajikan dengan kenyataan dari banyak dalil bahwa pertama ya, level keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Ya, ini konsekuensi. Ya, ini konsekuensi bahwa surga pun bertingkat-tingkat, jadinya adil. Ya, jadinya adil. Kemudian siksaan juga berlevel-level sama. Ya, jadi mau nggak mau ya, dalam agama ini juga ada yang paling bawah, ada yang paling atas dari segala aspek. Dari segala aspek, baik itu balasan-balasannya. Di satu hadis, orang yang paling akhir ya, yang masuk surga itu nikmatnya saja udah hampir bandingan lebih besar lebih banyak daripada raja ya di dunia ini ya. Padahal itu yang paling terakhir, dan dia pernah mengalami siksaan neraka kemudian diangkat. Di salah satu hadis yang sahih. Belum lagi kita bayangkan surga Firdaus. Makanya otomatis ya, dalam level manusia dalam keimanannya juga dia bertingkat-tingkat dalam mengamalkan agama. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita ya dalam bertakwa kepada Allah ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, maka nanti ada yang bisa full ya, ada yang hanya sebagian ya, maka itu juga nanti akan timbul perbedaan tingkat ya, makanya itu sudah satu kepastian ya. Tapi kalau berbicara objek atau tujuan pembahasan agama ya, memang ya semata-mata kita melaksanakan tujuan manusia diciptakan ya, Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Itu memang itu pokoknya ya. Tapi pembahasannya atau aspek yang bisa kita kaji memang nanti ada tingkatan. Nah, salah satunya itu adalah di hadis arba'in yang kedua, yang mungkin sudah sama-sama kita tahu, itu terkenalnya hadis Jibril ya. Karena adalah hadis Jibril. Jadi sebenarnya kita mau mensyarah hadis itu ya. Sebenarnya ya, kita mau mensyarah hadis itu dalam pertemuan yang banyak gitu ya. Tapi memang hadis Jibril itu masyhur ya. Jadi ketika diriwayatkan dari Umar juga, seperti hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Nah, Anda bacakan ya sambil mungkin pernah dengar ya hadisnya ya. Jadi diriwayatkan dari Umar bin Khattab ya. Ketika itu Umar bin Khattab beliau berkata, "Bainama nahnu inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Waktu itu kami sedang duduk di satu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Kemudian datang ada seorang yang dia rajul, seorang lelaki putih ya, bajunya syadidu sawa'i sa'ri, rambutnya hitam ya, la yura alaihi atharus safar, dan dia enggak tercermin di dirinya itu bekas-bekas safar. Karena kalau sahabat nggak tahu, mestinya dia orang jauh. Kalau orang jauh berarti dia harusnya dari perjalanan yang jauh, karena dulu nggak ada kendaraan tertutup ya. Ada ya, paling ya ada sih kayak kereta yang tertutup
gitu ya, kayak apa namanya. Tapi pasti ada bekas safarnya. Orang kita juga misalnya pergian yang naik ojek online lah apa gitu ya, pasti ada bekas letihnya. Dan kemudian yang menarik ya, dari hadis yang panjang, kemudian tiba-tiba dia datang ke Rasulullah SAW, duduk di depannya, kemudian berkata, ya Muhammad, manggilnya pakai nama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ya, kabarkan aku tentang Islam. Maka dijawablah dengan Islam yang kita kenal, yaitu apa? Engkau bersaksi ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah Rasulullah, ya. Wa yuqamas shalah, ya, kemudian wa tuqimas shalah, mengerjakan salat, wa tu'tiyaz zakat, sampai mengerjakan haji. Ya. Kemudian yang bikin kaget, sadaqta, engkau benar. Nah, ini yang membuat para sahabat itu akhirnya terheran-heran, ya. Dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Kemudian dia tanya lagi, fa akhbirni anil iman, ya, fa akhbirni anil iman. Ya, kemudian dijawab oleh Nabi SAW dengan, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Jadi dijawab dengan rangkaian rukun iman yang kita kenal. Sadaqta, kemudian dijawab lagi, ya, engkau benar. Nah, ini yang bikin kaget ya. Apa fa'ajabna lahu, ya. Kita heran-heran sama itu orang, ya. Yas'aluhu, ya, dia yang nanya, wa yusaddiqu, tapi dia yang membenarkan, ya. Dan kemudian ditanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Nah, kemudian dijawab kata Nabi SAW, anta budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Karena mustahil, enggak bisa kita lihat Allah, maka kata Nabi, fa in lam takun tarah, maka kalau kamu enggak bisa melihat Allah, fa innahu yarah, maka yakinlah bahwasanya Allah itu melihat engkau. Ya, nanti kita bisa melihat Allah tapi di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak. Kalau masuk surga. Nah, poinnya di sini di hadis Jibril banyak syaratnya, ya. Kita bisa lihat di hadis-hadis Arba'in. Tapi di sini yang datang tahu ya, di sebagian riwayat tuh udah 3 hari baru Umar dikasih tahu siapa yang datang 3 hari yang lalu, gitu ya. Di falabis tumalian, udah lewat berhari-hari, nggak ada yang tahu tuh kejadian hari Senin misalnya, baru dikasih tahu hari Kamis, gitu ya, baru dipanggil, ya Umar, ya, apa namanya, kata dari Ibn Sa'il, kamu tahu nggak yang datang kemarin, gitu kan? Karena kan kata dalam riwayat ini kan kejadiannya udah lewat. Summan tolako falabis tumalian, lewat berapa hari mau dipanggil. Nah, maka Allah wa Rasuluhu a'lam, maka kata Nabi, fa innahu Jibril. Nah, yang menarik, ataku, mereka dapat dia malaikat Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, pengen ngajarin agama. Nah, jadi satu poin menarik, cara ngajarin itu adalah nanya, ya, nanya. Jadi apa, di majelis gitu ya, nggak ada yang nanya. Ternyata ustadznya nggak tolong tanya ini ya. Jadi supaya orang tahu, ya. Jadi salah satunya yang bertanya, ya, dimanapun dulu kita di sekolah gitu ya, karena kita dapat ilmu gara-gara orang nanya. Dan bukankah para ulama juga bikin buku tanya jawab, ya, ada apa, kumpulan fatwa, itu kan isinya ini Q answer, kan, tanyaan jawaban. Ya, itu kan kita berarti banyak belajar justru dari tanya jawab, ya, tanya jawab ketimbang materinya, ya, ketimbang materinya. Nah, perhatikan, karena yang ngajarin ini malaikat Jibril, berarti dia
nanya itu bukan asal ceplos, ya, pasti ada maksudnya. Apalagi di akhir Nabi SAW bilang, atakum, ya, yu'allimukum, ya. Jadi dia sampai ditegaskan 2 kali. Malaikat Jibril datang ke kalian, bukan jarahnya datang gitu ya, tapi yu'allimukum dengan maksud, ya, dengan maksud tujuannya ngajarin, bukan mau ketemu siapa-siapa lagi, ya. Maksudnya maksudnya tidak ada maksud lain kecuali yu'allimukum dinakum, yaitu agama kalian. Maka pertanyaannya itu, ya, apa namanya, berurut. Dan biasakan hadis wahyu, ya. Karena memang wahyu itu dia penyampaiannya beda-beda. Yang paling indah itu Al-Quran, memang nggak ada duanya. Tapi kalau hadis memang karena manusia, ya, dalam bahasa Arab disampaikannya gitu, ya, yang mudah dipahami. Kemudian kadang perawinya juga, ya, juga manusia biasa gitu kan. Tapi kontennya dia wahyu. Maksudnya nggak dari sisi matan ini ada maksud, ya, ada maksud yang bisa kita ambil. Ya, mulai dari urutannya, kenapa yang ditanya duluan itu Islam, kemudian benar, ya, kemudian iman, kemudian benar, ya, kemudian ihsan. Nah, ini menunjukkan urutan. Jadi paling rendah dari martabatud din, yaitu tingkatan agama, adalah Islam, ya. Kemudian naik yaitu iman, yang paling sulit yang kedua, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Nah, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kadang karena dia nilai sastranya tinggi, kadang kalau ini kan normal, ya. Kalau misalnya kita nulis skripsi kan dari pendahuluan gitu, ya, pembuka, isi, diskusi gitu kan, penutup, rekomendasi, saran, nah gitu kan. Kalau mau baca cepat, entah baca abstrak atau balik ke kesimpulan, intinya ini gitu kan. Ya umumnya begitu tulisan-tulisan kita. Hadis juga kadang ya intinya di belakang gitu. Tapi kalau Al-Quran kadang nggak begitu. Ini dia ada di pembahasan yang lain. Tapi masih bisa tetap dipahami kalau kita tahu caranya, ya. Contoh lah, misalnya bedainnya, mumpung lagi ingat di surat Al-Baqarah itu kan panjang, ya, 286. Intinya apa sih kalau ditanya Al-Baqarah? Apa intinya sapi betina atau apa? Ternyata susunan Al-Baqarah itu kayak piramid. Jadi kalau 286 dibagi belah 2, pas itu di juz kedua, ya, di kalau lembar yang dibalik, ya, antum buka Al-Baqarah 286 terus dibagi 2 kan 144, ya, 143, 144. Nah, itu intinya di situ. Wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, ya. Dan telah kami jadikan kalian umat yang wasat, itu pertengahan, pas di Al-Baqarah di belah 2, di situ ada kata wasaton, wasir setengah. Emang intinya itu. Kenapa? Karena di surat sebelumnya Al-Fatihah ngomongin maghdubi alaihim, ya, ngomongin waladhdallin, itu contoh umat yang gak pertengahan. Kemudian syarahnya Al-Fatihah ya dibaca itu, ya, dari ayat 1 Al-Baqarah, ya, sampai ketemu itu cerita Yahudi, cerita Nasrani, pokoknya jangan kayak gitu kan. Nah, di tengah-tengah itu intinya adalah telah kami jadikan kalian, itu para sahabat, ummatan wasatan. Nah, kadang bentuknya begitu. Kadang di akhir sama kayak umumnya tulisan-tulisan kita gitu kan. Pembukaan dulu, intinya di belakang. Kadang di depan, ya. Dan seringnya memang bentuknya itu tengah-tengah. Dan ini ditemui malah sama orientalis, ya. Jadi pola, karena untuk menuduh tuduhan kepada Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu nggak sistematis, ya. Orang turunnya ada loncat-loncat kan, ini surat ini taruh sini gitu, kagak nyambung. Terus kita baca juga, ini kok kayak apa, atau bahas apa, terus hilang gitu. Nah, ya karena kita nggak tahu susunannya di mana. Ternyata pas dikaji itu banyak
banyak bentuk, ya, banyak bentuk. Nah kalau kita belajar itu memudahkan kita memahami inti dari satu surat. Tetapi kalau ini, ya balik lagi ke hadis, karena Nabi SAW dijuluki dengan Jawami'ul Kalim, yaitu ngomongnya pendek, singkat, tapi padat berisi, ya padat berisi, namanya Jawami', kayak yang mengumpulkan al-kalim, kalimat. Jadi kalimat Nabi itu kayak pendek-pendek saja. Di hadis Al-Bayyinah juga ada la dororo wa la diror. Udah gitu doang. La dororo wa la diror. Jangan memudaratkan orang dan jangan juga ya la doror, tidak ada doror, wa la diror, dan juga memudaratkan orang. Kayak gitu pendek-pendek gitu kan kadang-kadang. Nah itu padahal kalau disyarah panjang, gitu panjang. Nah ada model begini. Ini kan narasi, karena yang menarasikannya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, maka kesimpulannya tingkatan pertama Islam itu mulai dari syahadatain, sholat, zakat. Zakat di sini kalau syahadatain tahu lah ya, kalau 2 kalimat syahadat. Ini satu-satunya amalan yang nggak perlu niat. Soalnya kalau sholat harus pakai niat, zakat harus pakai niat, puasa haji juga pakai niat. Lah kalau syahadat butuh niat, gimana caranya? Sedangkan syarat niat itu adalah Islam. Jadi masa harus jadi kayak telur sama ayam kan? Syahadat tuh satu-satunya amalan yang nggak pakai niat. Maksudnya niat karena niat itu nggak bakal sah kecuali dia masuk Islam. Paham ya maksudnya? Nah itu teka-teki itu tuh teka-teki fikih ya. Sholat ini sholat yang waktu ya, sepakat para ulama, meskipun di situ sholat maksudnya kan sholat, tapi sholat banyak ya, tapi semua ulama ijma maksudnya sholat di sini adalah sholat yang 5. Zakat di sini ya seingat ada jumhur ya, nanti kita masuk lah ya bahasa di lain kesempatan, itu adalah zakat mal ya, bukan zakat yang harta kita ya, zakat yang ada haul sama nisab ya. Tapi sebagian menarik maknanya adalah zakat, maksudnya fitrah dan lain-lain. Tapi yang wajib memang itu ya, itu karena bukan harta kita ya, bukan harta kita. Dan itu yang diperangi sama, kita terusin syarahnya, itu di zamannya Abu Bakar ya, Abu Bakar itu zakat yang model begitu ya, yang ada haul nisab ya, zakat yang memang harus ditunaikan oleh masing-masing mukallaf ya. Kemudian puasa Ramadan, haji kalau mampu ya, haji kalau mampu. Nah, sekarang mampu di sini banyak ya, banyak pembahasannya ya, intinya masa itu banyak, bisa fisik kuat, kadang harta nggak ada ya, harta ada fisik nggak ada, kadang harta ada fisik ada juga, udah nyampe sono ya, pas di Arafahnya di sebagian rukun haji kadang kita kelewat kan, mau nggak mau jadinya bayar denda gitu kan. Mas tuh di semua aspek di haji. Makanya kan di teman-teman itu yang Mina kemarin tuh ya, habis 10 Zulhijjah itu kan, Mina itu kan bermalam harus di Mina gitu ya. Tapi karena emang udah hampir 1,1 lebih ya, makanya pemerintah Saudi itu bikin Mina Jadid ya. Nah sebagian jemaah Indonesia tuh ada yang bermalam atau hotelnya di situ. Sebagian kayak nggak enak, kagak sah gitu kan, atau nggak sesuai sunnah gitu kan. Ya fatwa-fatwa para ulama di sana ya haji ya mau gimana, karena penuh gitu kan. Ya ada yang paksain untuk Mina ya, kita tidurnya di jalan-jalan gitu ya. Terus di Saudi juga ada program ini di departemen agama mereka itu bikin kalau yang disabilitas itu ada satu yang bawa ada satu pendamping gitu ya. Itu untuk menurunkan tingkat beralasan yang bagi orang-orang asli Saudi untuk yang nggak bisa haji dikarenakan disabilitas gitu ya. Nah itu kan bagian juga dari masalah itu. Nah poinnya 5 ini adalah semuanya amalan lahir ya,
amalan lahir. Kemudian yang iman, nah, mulai dari beriman kepada Allah ya sampai takdir. Ini adalah amalan-amalan batin. Nah, jadi itu dua ya yang kita bisa tangkap dari hadis itu. Nah, yang terakhir ihsan. Ihsan ini adalah puncaknya ya, puncak dari Islam, iman dan ihsan. Ihsan ini paling puncaknya. Caranya dua, cuman yang bisa diaplikasikan satu ya. Yang pertama bahwasanya ya sesungguhnya ka'annaka ya taro, seolah-olah kamu melihat Allah. Makanya bahasanya juga pakai kaf ya. Seperti ka'annaka taro. Karena memang Nabi SAW paham manusia nggak bisa ya melihat Allah di dunia ya. Bahkan Nabi Musa ya, dia dijuluki kalimullah ya, orang yang manusia yang diajak bicara oleh Allah itu nggak bisa yang nggak mampu untuk bahkan ketika disingkat hijab ya, belum melihat ya, belum melihat. Kondisi kedua ya yang berkaitan dengan melihat ketika Nabi SAW Isra Mi'raj ya, ketika cerita ulang yang menceritakan sampai arsy-Nya Allah, karena saking dekatnya para sahabat nanya, apakah kau melihat? Enggak. Bahkan itu ya anggaplah kita berpendapat bahwa benar-benar zatnya Nabi SAW yang ikut naik Mi'raj, maka fisik dan ruhnya Nabi itu sangat dekat dengan arsy Allah. Tapi ketika para sahabat tanya, apakah kau melihatnya? Enggak, karena tertutupi oleh hijab. Karena memang nggak mampu ya. Tapi beda nanti kalau di akhirat itu perawakan kita akan beda ya, tentunya akan beda dan Allah akan melakukan kita untuk melihat Allah. Nah, kalau nggak bisa maka ya fa'in lam takun tarah fa'innahu yara. Maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Nah, ini tingkatan yang paling terakhir. Jadi kalau Islam sama iman ketemu dalam satu dalil, dalam satu konteks pembahasan, itu maknanya masing-masing ya, maknanya masing-masing. Jadi Islam itu adalah amalan-amalan lahir, iman itu adalah amalan-amalan batin. Ya, biasanya begitu. Jadi ada beberapa kalimat atau kata dalam bahasa Arab yang kalau ijtama'a iftaraqa, kalau dia bergabung ya, Islam sama iman dalam satu bingkai dalil gitu ya, konteks iftaraqa, maknanya beda-beda. Tapi wa idaftaraqa ijtama'at. Tapi kalau dia terpisah ya, Islam dibahas ya, misalnya bunyal Islam ala khamsin gitu ya, atau iman ya dibahas tentang tingkatan iman, bahwasanya iman itu terdiri dari 73 cabang ya kan. Yang pertama yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Ini ngomongin iman aja kan, tentang iman, bahwasanya iman itu terdiri dari beberapa cabang. Paling tinggi kalimat la ilaha illallah ya, beriman ya, pada Allah. Dan yang paling rendah adalah ya menyingkirkan imatatul adza anil thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu amalan fisik, padahal lagi ngomongin iman ya, padahal lagi berbicara tentang iman ya. Jadi kalau Islam iman terpisah, iman itu memasuki juga maksudnya adalah Islam juga di situ ya, karena ada amalan lahir ya, amalan lahir ya, seperti itu ya. Jadi itu pembahasan tentang tingkatan agama ya. Jadi paling kalau dibikin diagram Venn gitu ya, lingkup paling besar itu adalah Islam dulu, terus yang core-nya lagi iman, paling merucut lagi ihsan. Nah, jadi kalau diagramnya kayak gitu, berarti orang yang ihsan itu pasti iman dan Islam gitu kan. Orang yang beriman
ya belum tentu ihsan dia. Ya, dia udah iman tapi belum sampai derajat ihsan, tapi pasti Islam. Nah, sedangkan orang yang Islam, ya, yang seorang yang Islam ini adalah derajat yang paling terendah, yang paling terendah. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa kita ambil dari hadis tadi ya, hadis tentang hadis Jibril. Ya, para ulama menyebutkannya dengan hadis Jibril, karena itu memang aktornya itu ya malaikat Jibril aja yang datang buat ngajarin kita agama. Nah, contoh yang lain, ya. Yang tadi ya, misalnya hadis Nabi SAW, kita pernah dengar ya, al-muslimu, ya, seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, jadi seorang muslim itu adalah orang yang orang-orang muslim itu selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Ya. Maka di sini Nabi ya berbicara tentang apa? Muslim, ya, tanpa menyebutkan mukmin. Kan tidak bilang al mukminu man salimal mukminuna, gitu kan, enggak gitu kan, tapi al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di sini Nabi hanya menyebutkan muslim tanpa menyebutkan mukmin. Nah, berarti kan sendirian ada kata-kata Islam, ya, atau muslim sendirian, maka otomatis di situ juga mukmin, gitu ya. Kita memahaminya nggak terpisah kalau memang disebutkan sendirian. Ya. Tadi juga contoh yang tadi misalnya al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ya bercabang-cabang hingga 70 cabang. Paling tinggi yaitu perkataan la ilaha illallah. Paling rendah itu adalah menyingkirkan batu dari gangguan dari jalan. Wal haya'u syubatun minal iman, dan rasa malu ya itu juga bagian dari iman. Jadi kecampur ya, ngomongin iman tapi dalamnya amalan-amalan lahir ya, nyingkirin gangguan dari jalan ya dan semisalnya. Nah, itu yang dinamakan idza ijtama'a aftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, jadi kalau gabung dia punya definisi sendiri-sendiri, tapi kalau misalnya berpisah, nah dia mencakup definisi yang lain. Selain Islam sama iman, ada juga albir sama at-taqwa, itu juga sama ya. Itu juga punya arti yang mirip ya, punya arti yang mirip. Misalnya juga fakir sama miskin. Kalau dalam satu konteks dalil ada fakir atau miskin, beda tuh jadinya, fakir apa, miskin apa. Tapi kalau di ayat wal masakin, misalnya miskin aja dalam ayat itu masuk juga fakir gitu ya. Jadi kalau dipisah malah dia maknanya membawa temannya. Kemudian munkar sama fahisyah, sama juga tuh, munkar sama fahisyah. Kalau munkar lain ya, kalau disebutnya bareng ya, tapi kalau pisah, munkar itu masuknya fahisyah juga. Kemudian bir sama takwa, bir sama takwa, itu juga sama. Artinya kebajikan ya, kebajikan. Ya, kemudian ihsan ya. Tingkatan yang terakhir, pertama, anta budallaha ka'annaka tara. Sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya, seolah-olah engkau melihatnya. Ya, maka di sini Nabi dengan menggunakan kaf ya, mengandaikan, karena Nabi SAW paham bahwa manusia itu nggak akan bisa di dunia, tapi nanti di akhirat maka Allah akan mampukan. Ya, Allah akan mampukan manusia melihat wajah Allah ya, seperti kita dengan jelas ya, seperti kita melihat rembulan di malam
ya di malam hari. Jadi benar-benar jelas tanpa berdesak-desakan, ya, itu di hadis yang panjang. Kemudian level yang kedua, fa'in lam takun tara fa'innahu yara. Kalau kamu nggak bisa lihat, ya, saat ini, fa'innahu yara. Nah, ini sungguhnya dia melihatmu. Ini namanya muraqabatullah, yaitu senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi dia yakin, ya, bahwasanya ya Allah melihat, ya, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada. Maka itu korelasi antara Islam, iman, dan ihsan. Ya, iman. Jadi kalau tadi bikin diagram, kalau dibikin struktur yang lain, ya kayak pohon, ya kayak pohon gitu. Jadi bagian bawahnya akar, fondasi, itu kayak akar 1, akar 2, ya, akar 3 itu adalah iman. Ya. Di masing-masing iman ini ada ihsan di dalamnya. Ya. Istilahnya dia yang menambah kualitas dari keimanan seseorang. Kemudian tumbuh, ya, tumbuh. Nah, itu cabang-cabangnya, ya, adalah rukun Islam yang terlihat. Ya, karena rukun Islam itu semuanya bisa dilihat orang. Tapi kalau keimanan kan abstrak, makanya kayak di dalam tanah gitu, ya, surface-nya itu adalah Islam. Dan sama di masing-masing Islam ini ada ihsan yang menambah kualitasnya. Jadi nanti kelihatan, ya, syariat-syariat Islam itu diamalkan oleh manusia itu seperti apa. Ya, baik. Nah, kemudian terakhir, kaidah-kaidah sebelum nanti kita bahas, ya, lebih detail di pertemuan selanjutnya. Nanti tentang rukun iman kepada Allah, apa saja yang nanti harus kita rinci, ya. Intinya begini, di rukun iman kan ada 6 nih, ada 6. Ini nggak boleh hilang satu, ya, nggak boleh hilang satu. Jadi semuanya ini tuh wajib. Satu aja lepas, itu udah jadi sekte tersendiri. Nah, gitu, ya, udah jadi sekte tersendiri. Misalnya lepaslah rukun kepada iman kepada Nabi dan Rasul. Ya udah, nanti dia akan punya penyimpangan sendiri. Kalau yang pertama, nah ini lepasnya nomor 1, kita ketemu orang-orang yang menamakan dirinya adalah ateis, gitu, ya. Kemudian lepas yang kedua, misalnya malaikat. Nah, ini nanti dia, ya, akan banyak penyimpangan, ya, soalnya dia nggak merasa diawasi, ya, nggak ada yang mencatat dan lain-lain. Nggak percaya kitab ini juga sama, ya. Ya akan punya penyimpangan yang lain. Kemudian nggak percaya Nabi satu aja, ya, itu juga akan berakibat mendustakan semuanya jadinya. Kayak misalnya firman Allah Taala, ya, yang menggambarkan kaumnya Nabi Nuh, ya, kadzabat, ya, ini orang kaumnya Nabi Nuh, ya, kadzabat kaum Nuhin, ya, Nabi Allah, jadi surat apa, ya, kita lihat, nggak tahu pasti, ya. Kadzabat, ya, kaum Nuh. Nah, ayat Asy-Syura, ya, surat Asy-Syura. Allah Ta'ala berfirman, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Sungguh, ya, kaumnya Nabi Nuh kadzabat, telah mendustakan al-mursalin, para rasul. Padahal Nuh itu rasul pertama. Tapi gara-gara mereka mendustakan Nabi Nuh, sama dengan juga mendustakan mursalin. Padahal belum ada tuh rasulnya, ya. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Sungguh kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan saat itu dia cuma Nabi Nuh doang. Rasul itu baru satu. Rasul yang Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu belum ada. Tapi udah didustai duluan.
Jadi udah di DP duluan ya, udah mendustakannya. Nah itu makanya di situ para ulama menghukumi mendustakan satu rasul ketika percaya sama Nabi Muhammad SAW, tapi percaya pada Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, semua percaya, tapi Nabi Muhammad enggak. Nah udah batal semua. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Bertentangan semuanya. Jadi dustain satu, dustain semua. Makanya itu kaidah pertama ya, kaidah dalam pembahasan dasar-dasar Islam. Jadi poin pertama adalah keimanan di seluruh 6 poin ini itu wajib, harus. Siapa aja yang mengingkari salah satu, maka dia kufur, ya maka dia kufur. Enggak bermanfaat itu semuanya yang sisanya. Gagal 1, gagal 5, gagal 2, gagal 5. Gagal 5, ya gagal semuanya itu ya, lebih parah. Apalagi yang enggak punya ke-6-6-nya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Qur'an yang kita hafal 285. Allah Ta'ala berfirman, "Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi." Jadi kan diurut tuh. Jadi Allah menyebutkan rukun iman itu sepaket ya. Jadi kepada Allah, para malaikat, para kitab dan rasulnya, dan mereka ngomong la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami enggak beda-bedain ya antara seorang pun dengan rasul yang lain. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka ya in rabbana wa ilaikal masir. Ya, jadi kami dengar, kami taat, kami minta ampun ya, dan kepada Engkaulah tempat kembali ya, tempat kembali. Ya, jadi Allah menyebutkan 5 rukun iman ya, 5 rukun iman di ayat tadi ya, di ayat tadi. Kemudian iman kepada takdir ya, di ayat yang lain, iman kepada takdir di ayat yang lain. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ya, di banyak ayat. Nah, kemudian tadi ya, jadi konsekuensinya satu gagal maka gagal semua. Itu dari Al-Quran. Dari hadis ya, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya, ada sekelompok orang yang beriman dengan 5 rukun iman. Nah, jadi ini kasusnya dari hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Ibnu Umar ditanya, ada sekelompok orang yang dia cuma beriman kepada 5 rukun iman, tapi enggak beriman pada takdir. Ini juga banyak penyimpangannya. Dan Nabi juga sebenarnya udah kayak ngasih clue kan, kalau di hadis Jibril itu, wa tu'minuna billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Pas giliran di qada dan qadar itu diulang lagi, wa tu'minu ya. Jadi seolah ada penekanan. Tapi kalau dari Allah sampai malaikat para nabi hari akhir itu nggak diulang tu'minu, tapi pas di qada dan qadar itu Allah ulang. Jadi seolah langsung nanti ada yang mengingkari dan kejadian. Nabi belum wafat lama di zamannya Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah ditanya ya tentang ada sekelompok orang yang percaya kepada yang 5 rukun iman, tapi yang nomor 6 enggak. Maka kata Ibnu Umar, mereka kufur. Kemudian di fatwa sahabat. Ya, fatwa sahabat. Secara aktual, kita udah belajar sirah. Orang-orang Arab musyrik ketika itu mereka percaya kepada Allah. Ya. Mereka percaya kepada Allah. Kemudian mereka nggak percaya sama hari kebangkitan, ya. Dia nggak percaya hari pembalasan, ini bagian dari rukun pada hari akhir. Maka sama Nabi juga diperangi, ya, diperangi. Jadi dari situ, dari fakta-fakta itu bahwa ya satu gagal maka akan menggagalkan semuanya. Nah, kaidah yang terakhir yang kedua
kedua, jadi pertama satu gagal, ya gagal semuanya. Nah kaidah yang kedua, ya kalau nanti kita kalau kita untuk membahas lebih detail, ya di rukun iman ini itu diamalkannya nggak boleh sepotong-sepotong, ya. Nah ini, jadi 6 yang perlu komplit, istilahnya sehat sehat lima sempurna gitu ya. Nah pas ngamalin di satu-satunya itu juga harus sempurna dan utuh, nggak boleh setengah-setengah. Misalnya iman kepada Allah cuma di sebagian sisi yang lain enggak, atau iman kepada malaikat Jibrilnya orang nggak mau, ya nggak mau dia nggak mau kayak orang-orang Yahudi ya, dia kan kesel banget sama malaikat Jibril kan, karena ya atau orang-orang Syiah misalnya yang menuduh bahwa salah ngirim wahyu gitu kan. Kitab juga sama, misalnya nggak percaya sama sebagian kitab, nah itu juga nggak bisa. Nabi apalagi ya, nggak saya cuman nabinya -1 lah, enggak gitu. Yang lain beriman nggak bisa. Kodok juga sama, ya. Kodok yang baik aja, yang ininya enggak gitu ya, tidak bisa gitu. Hari kiamat, ini juga sama ya, tidak bisa diimani oleh sebagian tidak secara utuh ya, tidak secara utuh. Ya, jadi harus diimani seluruhnya ya, harus diimani seluruhnya. Dan terakhir nanti dalam semua poin-poin rukun iman yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya itu harus sesuai dalil ya, karena semuanya mesti ada dalil ya. Dalil yang umumnya sih ya yang pakai hadis Jibril ya, kalau rukun iman itu yang paling gampang, atau dari Al-Quran tadi misalnya Al-Quran 285. Nah itu untuk yang kaidah 1, pokoknya kudu lengkap gitu kan, nanti di Al-Quran ada gitu kan. Nah poin yang kedua tadi di masing-masing poin harus utuh, berarti kan nanti situ ada rinciannya. Nah itu yang nanti kita akan bahas, karena nggak boleh kita membahasakan atau beriman. Kita udah iman, ternyata kita salah dalil yang dipakainya, gitu ya. Misalnya ya dalil yang tidak disepakati oleh ulama itu dijadikan dalil sebagai atau dalam topik keimanan dalam pembahasan yang kita kita akan bahas. Contoh misalnya kita ada orang yang dia misalnya beriman kepada Allah, dia meyakini bahwa Allah itu sang pencipta, bahwasanya Allah yang menciptakan ada ya, yang nggak ada jadi ada gitu kan ya. Kemudian ya ini disepakati juga ya, sama orang-orang yang beriman kepada Allah ya, karena mereka meyakini bahwasanya ya alam semesta itu dia sifatnya jadi gini. Ini contohnya ada jelimet, misalnya harus detail. Kan alam ini Allah duluan ada ya, Allah itu duluan ada. Nah ada orang yang dia juga berkeyakinan dalam dirinya bahwa alam semesta juga dari dulu ada ya. Bahasa yang mungkin pernah dengar, satu itu abadi. Kalau abadi itu kesono masa depan sampai tanpa putus gitu kan. Kalau masa kebelakang tanpa putus namanya apa? Azali ya kan? Kalau mundur sampai nggak batas itu azali. Nah Allah itu kan ada dari zaman azali, dan para ulama menyebutkan seperti itu. Sedangkan ke depan ya kalau terus sampai akhirat nggak ada ujungnya, abadi ya, abadi. Nah ada orang yang dia beriman kepada Allah bahwa Allah itu ada ya, ciptanya ada dari zaman dulu ya. Tapi bersamaan itu pula dia meyakini bahwa alam semesta juga ada juga bersama dengan Allah dari masa azali. Jadi kayak ada dua ya. Allah dan alam semesta itu dari dulu ada dan setara. Nah itu dia beriman kepada Allah, beriman. Cuma dia meyakini
ya bahwasanya ya ada makhluk yang juga azali bersama Allah. Tapi itu pembahasannya nanti detail. Ya, itu maksudnya nggak aci tuh kayak gitu ya. Jadi harus benar memahami dalilnya, harus tidak dari interpretasi yang salah gitu ya. Atau contoh yang gampang, yang beriman kepada Nabi tapi dalilnya nggak pas. Misalnya ada orang dia beriman kepada Nabi ya. Misalnya orang beriman kepada Nabi Isa, beriman nggak? Beriman. Cuma dia salah kasih sifat ke Nabi Isa. Harusnya dia menyematkan sifat hamba, ya kan? Beriman nggak? Itu kan cuma dia sematkan kepada Nabi Isa itu sifat ketuhanan. Kan jadinya gaji kan? Beriman kepada Nabi Isa, beriman. Cuma dia salah kasih atribut. Ya. Harusnya dikasih atribut hamba, tapi dikasih atribut ketuhanan. Satu lagi, ada orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia nggak yakin Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Dia meyakini misalnya Ghulam Ahmad, Sabdek, gitu ya. Ada juga, kan beriman juga, ya. Beriman rukun iman, berapa yang diimani? 6, gitu kan? Berarti nggak ada bolong satu, ya. Cek satu-satu iman kepada Allahnya gimana nih, gitu kan? Sudah ada kalau dia MUI itu ada. Jadi waktu anak pelatihan itu dia MUI, dia tuh ada tabel. Ini di divisi ini ya, penelitian dan pengkajian ya. Kan ini sekarang lagi heboh nih yang itu sebenarnya kalau pakai daftar pertanyaan atau ada tabel indikator gitu ya, itu gimana menentukan satu sekte itu sesat apa enggak tuh, ada checklist ya. Bisa ditanya langsung ke simpatisan. Bahkan kalau di MUI itu kalau misalnya dia mau mengkaji satu sekte itu dia jadi muridnya ini, tapi udah ketahuan dia mungkin kayak macam inilah, macam intel gitu. Jadi masuk, dia ternyata ikut di situ melihat orang tuh masih duit ya sama si siapa gitu kayaknya, itu masuk kan dapat ini, baru nanti di kredensial gitu ya, sampai masuk ya, sampai kayak kan ada ya gitu ya. Itu di divisi pengkajian dan biasanya pakai scoringnya ada, Nah balik lagi, pas lagi misalnya dengar ngajinya, ternyata ada nabi yang lain gitu kan. Nah itu ngaji itu ya. Dan beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi ya, kan Nabi beriman kepada Nabi ya. Pas dicek lengkap nggak Nabi semua beriman ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dirinci lagi. Emang kenapa kamu beriman kepada Nabi Muhammad? Emang imannya gimana? Oh iya beriman. Pas digali, keceplosan misalnya. Tapi nanti ada nabi yang lain lagi nggak bisa gitu ya, batal. Nah itu tiga kaidahnya ya, yang jadi pegangan bersama dalam membahas rukun iman. Makanya nanti kita perlu rinci. Ya semoga kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini dulu. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa